Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muzaki Mukhtar dari kelas 10 MIA 2. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan keimanan dan ketakwaan serta juga kesehatan. Nah, di sini saya akan membagi tahukan sedikit tentang dakwah Nabi, perjuangan dakwah Nabi dari Mekah hingga Madinah. Nah, pertama-tama Nabi pada saat umur 40 tahun, beliau merenung di Gua Hira dan Jibril turun membawa wahyu Allah untuk memberikannya kepada Nabi, yaitu wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dari saat itu Nabi pada saat itu sudah resmi menjadi Nabi yang terakhir atau Nabi akhir zaman. Setelah kejadian itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan memiliki 4 orang pengikut pertama atau generasi pertama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Kemudian beliau melanjutkan berdakwah dengan secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan kerabat-kerabat, keluarga, dan beliau menyampaikan tentang ajaran agama Islam kepada mereka. Akan tetapi paman beliau, yaitu Abu Lahab, menolaknya dengan keras. Nah, sebelum datang Islam, orang Arab menyembah berhala, membunuh anak laki-laki, mengubur hidup-hidup anak perempuan, saling membunuh, berzina, suka minuman keras, dan tidak menghormati tetangga. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka yang awalnya hormat dan cinta kepada Rasulullah saat itu mereka menjadi marah kepada Rasulullah. Nah, paman Nabi yaitu Abu Thalib melindungi dakwah beliau. Ketika kaum Quraisy melihat hal itu, mereka menyakiti Nabi, mengejek, menghina, merendahkan. Namun Nabi tetap sabar dan selalu memaafkan. Lalu gangguan itu datang kepada para sahabat Nabi, yang rata-rata adalah orang miskin dan budak. Karena siksaan itu, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Berhijrahlah 10 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka tinggal selama 3 bulan. Dan inilah hijrah pertama dalam Islam. Setelah menjadi Nabi, Muhammad SAW tinggal di Mekah sampai 13 tahun kenabian. Tahun ke-7 kenabian, kaum Quraisy memboikot Nabi Muhammad, Nabi dan keluarganya. Mereka memutuskan hubungan dagang dengan keluarga Nabi dan mengasingkan mereka ke lembah. Selama 3 tahun di lembah gunung, Nabi dan keluarganya makan seadanya, bahkan sampai makan daun. Nah, setelah bebas, datanglah utusan dari Najran kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan masuk Islam. Di tahun itu pula wafat istri tercinta beliau, yaitu Khadijah, dan paman beliau Abu Thalib. Tahun ke-11 kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau dengan Isra Mi'raj. Di tahun yang sama juga,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kabilah ke kabilah untuk menyiarkan agama Islam. Akhirnya berimanlah di antara mereka 6 orang dari Madinah. Tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang laki-laki dari Madinah. Mereka beriman, kemudian kembali lagi ke Madinah dan tersebarlah agama Islam di sana. Di tahun ke-13 kenabian, datang kepada Nabi 73 orang laki-laki dan 2 perempuan dari Madinah. Mereka beriman dan kembali ke Madinah untuk mensiarkan Islam di sana. Di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ketika kaum Quraisy mendengar hal itu, mereka berencana membunuh Nabi biar Islam tidak tersebar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berhijrah. Nah, sebelum berhijrah, rumah beliau sudah dikepung kaum Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi dengan membuat mereka tertidur sehingga Nabi keluar rumah dengan mudah. Kemudian Nabi bersama Abu Bakar pergi ke Gua Hira untuk bersembunyi selama 3 malam. Di hari ketiga paginya, mereka berjalan menuju Kuba. Nabi SAW tinggal di sana selama 22 malam dan mendirikan masjid pertama di situ, yaitu Masjid Kuba. Kemudian Nabi pergi ke Madinah. Kaum Ansor dan penduduk Madinah menyambut Nabi dengan bahagia. Di Madinah, Nabi menjadi imam sekaligus pemimpin mereka. Nah, dakwah Rasulullah di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madiniyah dan hadis Madinah. Adapun ajaran Islam di Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial berkemasyarakatan. Mengenai objek dakwah, Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Juga orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Dakwah Rasulullah ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, bertujuan agar mengetahui seluruh ajaran Islam yang baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madini di Madinah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajaran dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yang berbahagia di dunia serta di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat Islam yang belum masuk Islam
kemudian berbondong-bondong masuk Islam dengan kemauan dan kesadarannya sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dari muka bumi. Mereka itulah kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah, dan sekutu-sekutu mereka. Nah, setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-39 dan surah Al-Baqarah surah kedua ayat 190. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi perperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta perang, tapi bertujuan untuk: 1. Membela diri, kehormatan dan harta. 2. Menjamin kelancaran dakwah dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya. 3. Untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang 1, pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum kita mengajak orang lain, sebelum saya juga maksudnya mengajak orang lain, kita seharusnya sudah mengamalkan dahulu. Dan kita harus meyakini apa yang kita amalkan itu. Kemudian, cara kedua, metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah SWT, yaitu surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-12. Yang ketiga, berdakwah hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-10. Yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah semata-mata, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah: yang pertama, membangun masjid sebagai tempat berkumpulnya dan tempat sholat bagi umat Islam. Kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan non-Islam. Nah, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama, kita dapat mengambil hikmah. Kita harus menghargai perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam dengan cara kita mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Yang kedua, kita dapat menteladani sifat-sifat Nabi dan para sahabatnya. Nah, dari penjelasan yang tadi, semoga bermanfaat dan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.